Ohayo minasang, bagaimana kabar kalian semua? Genki desu ka? Nah, oke, pada kesempatan kali ini di sini ada dua suku kata bahasa Jepang, yaitu hiragana dan katakana. Ya, jadi dalam proses pembelajaran bahasa Jepang, tentunya kita harus mengenal suku kata pada bahasa Jepang. Di antaranya adalah hiragana dan katakana. Yang mana yang akan kita pelajari, lalu perbedaannya apa? Kedua suku kata yang ada pada hiragana ataupun suku kata yang ada pada katakana, maka kita semua wajib mempelajari. Perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya itu adalah terletak dari bahasa serapan. Yang mana bahasa serapan? Bahasa serapan biasanya dalam menulis bahasa Jepang mereka menggunakan katakana. Contohnya adalah nama kalian. Nah, maka ditulis dengan menggunakan suku kata dari katakana. Berbeda dengan suku kata Jepang hiragana. Nah, kalau suku kata bahasa Jepang dengan hiragana itu adalah bahasa asli yang ditulis oleh Jepang itu sendiri. Ya. Misalnya di sini kata arigato. Nah, kata arigato itu bisa kita tuliskan dengan menggunakan hiragana. Kenapa? Karena itu bukan bahasa serapan atau tulisan serapan. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata kana. Kembali lagi perhatikan. Pada suku kata hiragana di sini ada dasarnya huruf vokalnya yaitu a, i, u, e, o. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini itu ada langkah dalam penulisannya, misalnya seperti a. Langkah pertamanya kita buat topinya dulu. Lalu kita tarik garis dan yang terakhir adalah melingkar seperti ini. Di sini ada langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Teman-teman nanti kita akan pelajari tentang bagaimana cara menuliskan huruf suku kata hiragana berdasarkan aturan yang sudah dibuat seperti yang dikeluarkan oleh nhk.or.jp. For more, visit NHK World Japan. Jadi NHK itu adalah Nihongo. Ya. Oke, kita kembali lagi. Tadi udah a, i, u, e, o, itu adalah huruf vokalnya. Lalu ke bawah adalah ka, ki, ku, ke, ko, sa, si, su, se, so, ta, chi, su, te, to, na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho, ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo, ra, ri, ru, re, ro, wa, o, ang. Ya, sebelahnya di sini itu seperti kata ga, gi, gu, ge, go ya. Nah, ini nih teman-teman nih. Ga, gi, gu, ge, go. Lalu ada za, ji, zu, je, jo. Lalu ada juga da, ji, zu, de, do. Berikutnya ada ba, bi, bu, be, bo. Dan pa, pi, pu, pe, po. Nah, ini adalah suku kata hiragana. Lalu sebelahnya apa ini? Nah, sebelahnya ini adalah gabungan antara a, u, o. Contohnya adalah ka. Di sini lihat. Ka, ki, ku, ke, ko. Maka jika ingin menulis kia, kiu, kyo itu seperti ini ya teman-teman ya. Dilihat langkah-langkahnya tuh dalam penulisannya. Dan ini wajib teman-teman ikuti ya.
Jika tidak diikuti, maka nanti penulisannya akan berbeda atau bingung sendiri. Lalu di bawahnya ada se, si, su, se, so. Ca, cu, co. Nya, nyu, nyo. Ya, yu, yo. Mia, miu, mio. Dan nya, ria, ria, riu, rio. Ria, riu, rio. Berikutnya di sini ada juga gia, giu, gio. Ja, ju, jo. Bia, biu, bio. Dan pia, piu, pio. Nah, gimana teman-teman? Banyak ya kosakata yang nantinya akan kita pelajari di sini. Bukan kosakata, suku kata ya. Kalau kosakata itu adalah vocabulary atau kosakata. Ya, sedangkan ini yang disebut dengan suku kata atau bagaimana cara kita menuliskannya. Jelas ya, teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya tentang bagaimana cara menulisnya hiragana. Tapi sedikit-sedikit ya teman-teman ya, nggak bisa langsung semua. Oke. Selanjutnya perhatikan di sini suku kata Jepang katakana. Nah, di sini sama saja suku katanya ada semua seperti hiragana. Yang membedakan adalah cara penulisannya saja teman-teman. Seperti ini contohnya a, i, u, e, o. Nah, di sini ada 2 langkah, 2 step bagaimana cara menulis huruf a, i, u, e, dan o. Lalu ada ka, ki, ku, ke, ko. Berikutnya sa, si, su, se, so. Ta, chi, su, te, to. Na, ni, nu, ne, no. Ha, hi, fu, he, ho. Ma, mi, mu, me, mo. Ya, yu, yo. Ra, ri, ru, re, ro. Wa, o, eng. Nah, kalau teman-teman perhatikan lihat di sini sama. Ya. Dilihat sama ya, totalnya sama tuh teman-teman. Tidak ada perbedaan, hanya saja perbedaannya bagaimana cara menulisnya saja ya teman-teman ya. Berarti nanti kita akan banyak sekali belajar nih cara menulisnya. Wah, bedanya gimana ya? Kalau di kita enak, kalau huruf A nulis A besar, A kapital, lalu dengan A kecil. Dan itu tidak susah, berbeda dengan ini. Ini agak sulit. Kenapa? Karena kita harus memahami bagaimana cara menulisnya. Seperti K ini dengan K ini itu hampir mirip ya teman-teman ya kalau sekilas nih teman-teman lihat. K pada hiragana dan K pada katakana itu hampir mirip. Hampir ya. Cuman ada perbedaan pastinya. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi. Nah, ya, teman-teman perhatikan lagi seperti ma ini berbeda. Ya tuh hampir mirip antara ya hiragana dan ya pada katakana. Ya. Oke. Berikutnya di sini juga ada ga, gi, gu, ge, go, za, ji, zu, je, jo, da, ji, zu, de, do, ba, bi, bu, be, bo, pa, pi, pu, pe, po. Dan di sini digabung dengan ya, digabung dengan ini ya. Ya, yu, yo. Nah, dimulai dari huruf K. Kia, kiu, kyo. Sha, shu, sho. Cha, chu, cho. Nya, nyu, nyo. Hia, yu, yo. Mia, miu, mio. Nya, ria, riu, rio. Sorry itu artinya adalah maaf. Kalau dalam bahasa Jepang gomen. Gomen asai. Gomen ne gitu ya.
Ga, gya, gyu, gyo, ja, ju, jo, bia, biu, bio, pia, piu, pio. Nah, gimana teman-teman? Mau kita prosesnya yang mana dulu? Apakah hiragana atau katakana? Ya, yang pasti kedua ini itu wajib kita pelajari. Untuk apa? Untuk ilmu pengetahuan kita tentunya teman-teman. Agar apa? Kita semakin pandai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian bantu like. Jika kalian tidak suka dengan video ini, bisa langsung berikan komentar ya teman-teman. Bagaimana cara untuk mengembangkan pembelajaran di pertemuan berikutnya. See you the next video and bye. Matane.